Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Larasati, kelas Ekonomi Syariah 4D, link 190 401 0078. Dengan video ini untuk memenuhi tugas aspek hukum ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Takdir SH.MH. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu substansi aspek hukum ekonomi mengenai perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, singkatan dari UPK. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Alasan pokok konsumen perlu dilindungi yaitu yang pertama, melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang 1945. Kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif pengguna teknologi. Ketiga, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti, juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Keempat, melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Adapun 5 asas dalam perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat, di mana segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku. Kedua yaitu asas keadilan, adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan PU untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ketiga yaitu asas keseimbangan, adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, PU, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan atau pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kelima yaitu asas kepastian hukum, adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan membentuk hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menetapkan sistem TK yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, menumbuhkan kesadaran PU mengenai pentingnya PK sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun hak konsumen yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang-barang dan atau jasa sesuai dengan nilai takar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga,
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Adapun kewajiban konsumen, yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa. Adapun kelembagaan perlindungan konsumen, diantaranya ada 3, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya, yang terakhir mengenai prosedur berencana, diantaranya di mana adanya hak gugat lembaga konsumen, legal standing, adanya gugatan kelompok atau class action, atau adanya pembuktian terbalik. Sekian dari presentasi saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.